Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki pada hari ini yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan ke junjungan kita Habibana Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Ketum Morgan di acara Ki Astagina Channel. Kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan ataupun intinya kita sharing ya, wawasan ataupun untuk wejangan terhadap kita selaku hamba Allah dalam menjalankan kehidupan. Kali ini saya akan membahas terkait berlindungnya dari penyakit mental. Jadi salah satu penyakit mental dalam kehidupan kita itu ada 7 gitu. Jadi nanti saya akan kupas satu persatu. Bahwasannya salah satu keharusan kita sebagai muslim adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya menyadari bahwa diri kita lemah, tetapi juga merasa perlu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, terlindungnya manusia dari 8 penyakit mental yang terdapat dalam doa tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap kita, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal a'udzubika mina ajri. Nah, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebimbangan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kehinaan dan kelemahan, kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang lain. Nah, jadi 8 penyakit mental yang harus kita fondasikan. Yang pertama adalah berlindung kepada Allah dari rasa bimbang atau was-was. Ini merupakan penyakit mental yang termasuk berat. Itu sedulur-sedulur, orang yang menderita penyakit bimbang diumpamakan seperti orang yang menempuh perjalanan dengan arah yang tidak jelas, sehingga sejalan-jalannya atau asal jalan, sedang kalau bekerja disebut dengan asal-asalan. Nah, jadi yang pertama itu adalah rasa bimbang gitu. Kita harus melawan rasa bimbang tersebut dan berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa malas. Dan yang kedua, penyakit mental yang kedua yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu merasa sedih gitu. Jadi kita ini selalu merasa sedih dalam hidup ini. Sedih dan gembira memang ada, keduanya merupakan sesuatu yang wajar pada jiwa manusia. Tetapi menjadi tidak wajar apabila dirinya selalu diliputi rasa sedih. Orang yang selalu dilanda kesedihan akan memandang hidup
dengan kacamata negatif. Akibatnya tidak ada gairah dalam hidupnya. Jadi yang kedua itu kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari rasa kesedihan. Nah, untuk yang ketiga, penyakit mental yang ketiga yang harus kita memohon berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit yang merupakan gambar penyakit ya adalah tentang kehinaan gitu. Kenapa? Ini merupakan gambaran. Yang ketiga itu terkait dengan kehinaan. Ini merupakan gambaran dari derajat yang dimiliki manusia. Derajat yang rendah itu membuat orang suka menghinakan dirinya. Merupakan suatu yang tidak menyenangkan, namun perlu diingat. Kehinaan itu tidaklah bisa diukur dengan kemiskinan atau kemelaratan. Meskipun kadangkala orang yang menyombongkan diri karena harta yang dimilikinya suka menghina orang yang melarat. Orang yang kaya bisa jadi dilanda kehinaan, manakala kekayaan yang berlimpahnya itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Yang keempat adalah yang harus kita jauhi adalah sifat malas itu. Jadi yang harus kita jauhi ini yang keempat itu adalah sifat malas, teman-teman. Gitu. Dan kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat membenci segala macam bentuk kemalasan pada manusia. Islam menghendaki agar manusia bersungguh-sungguh atau mujahadah dalam hidupnya. Gitu. Apalagi ajaran Islam itu memang tidak bisa dilaksanakan tanpa kesungguhan. Gitu. Jadi kita harus berlindung juga dari sifat kemalasan, karena Islam itu sangat membenci gitu segala macam kemalasan. Jadi banyak hal yang menyebabkan seseorang menjadi malas. Bisa karena lingkungan orang yang di sekitarnya yang malas. Gitu. Keluarga yang tidak mendidik sungguh-sungguh, kondisi masyarakat yang santai hingga membuat malas itu tidak bisa menghadapi tantangan hidup. Karena itu, setiap muslim harus berusaha keluar dari kemalasan, dan kepada kita nih dituntut untuk mempelajari sejarah hidup orang yang bersungguh-sungguh. Yang kelima adalah yang harus kita berlindung pada Allah, yaitu sifat pengecut. Gitu. Sifat pengecut ataupun ketakutan yang berlebihan, khususnya dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Sifat pengecut membuat seseorang tidak berani menunjukkan keimanannya dalam sikap dan bertingkah. Hal ini karena bisa jadi dalam sikap dan tingkah lakunya ada saja orang yang tidak suka terhadap orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Bila untuk menunjukkan keimanannya saja sudah tidak berani nih teman-teman, gitu. Apalagi bila harus mencegah kemunkaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, begitu. Jadi yang kelima itu adalah sifat pengecut, gitu. Tidak berani mengungkapkan ataupun menegur, gitu. Intinya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang hak-hak, yang batil-batil, gitu. Jadi lebih ke arah pengecut itu lebih ke arah suka membicarakan orangnya di belakang, gitu. Apapun itu dia terlihat salah. Orang itu salah tapi kita tidak berani, gitu. Malah kita membicarakannya ke orang lain. Bukannya kita tegur baik-baik, tapi malah kita omongkan ke orang-orang, gitu. Itu adalah sifat pengecut. Nah, kita harus berlindung kepada Allah biar dihindarkan dari sifat pengecut itu. Yang keenam, yang merupakan penyakit mental untuk kita hindari adalah bakhil dan kikir.
gitu. Di antaranya sebab ada dengan bakhil itu seseorang tidak bisa berjuang di dalam kebenaran, bahkan menjadi pendukung perjuangan jika tidak bisa. Gitu. Jadi perjuangan itu menuntut adanya pengorbanan, baik harta, jiwa, tenaga, waktu, dan segala hal yang dimilikinya. Sementara orang yang bakhil itu tidak mau berkorban, gitu. Jangankan dengan harta, dengan waktu saja tidak mau. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa bakhil itu menguntungkan dirinya. Bakhil itu menguntungkan dirinya hanya karena apa yang dimilikinya tidak berkurang, gitu. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yabkhalu wa ya'murunan nas bil bukhli." Orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir ajab yang menghinakan. Nah, jadi yang keenam itu adalah sifat bakhil dan kikir. Begitu. Jadi itu adalah salah satu mental yang harus kita lindungi ya. Jangan sampai kita ini memiliki sifat seperti itu gitu. Itu akan membuat mental kita pun down. Nah, yang ketujuh itu adalah penyakit mental yang harus kita hindari sebagai muslim, sehingga kita harus berlindung kepada Allah dari soal itu adalah lilitan hutang. Nah, ini yang sekarang-sekarang ini banyak terjadi nih sedulur-sedulur ya, terkait tentang lilitan hutang. Hidup akan terasa selalu dikejar-kejar utang yang membuat kita menjadi tidak tenang. Bahkan hidup sepertinya tidak punya harapan. Biasanya kalau datang bulan muda, seorang pegawai bergembira karena tidak menerima gaji. Tetapi dengan banyak utang, sudah pasti harus dikeluarkan untuk membayar utang. Nah, hati-hati juga nih. Jadi penyakit mental terkait yang ketujuh ini salah satu lilitan hutang. Apalagi hutang tersebut hutangnya hutang riba. Nah, ini yang paling berbahaya sedulur-sedulur. Hutang riba itu sangat berbahaya karena dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan ayat 245 terkait riba ini ya, gitu. Sekecil-kecilnya dosa riba itu sama saja halnya kita berzina dengan orang tua kandung kita sendiri. Nah, sehari kita ini berzina 36 kali dengan pelacur. Makanya sedulur-sedulur jauhi dosa-dosa riba. Karena sudah jelas dosa riba ini termasuk yang akan membuat hidup kita tidak tenang, yaitu dengan lilitan utang ini, gitu. Jadi kita harus berlindung nih teman-teman, sedulur-sedulur harus berlindung dari lilitan hutang ini, apalagi hutang riba. Kita harus putuskan mata rantai riba, teman-teman. Yang kedelapan adalah dari muatan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berlindung pada Allah dari keadaan hidup yang tertekan. Keadaan hidup yang tertekan tentu tidak enak rasanya. Hati yang tidak senang, selalu ada perasaan takut, dan akibatnya orang tertekan itu menjadi gampang marah dan tersinggung. Gitu. Salah satu contoh, kita kerja gitu, jadi di bawah tekanan si bos, bah. Nah, si bosnya ini galak ataupun menakutkan, intinya berarti kita itu tertekan, teman-teman, gitu. Jadi di bawah naungannya itu, jadi salah satu contohnya gini, kita butuh, kalau misalkan kita tidak melaksanakan perintahnya si bos ini, kita takut gitu. Nah, itu adalah salah satu tekanan yang membuat kita itu tidak tenang gitu. Jadi makanya kita harus berlindung kepada Allah, teman-teman. Harus yakin bahwasannya
Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semuanya tentang kehidupan kita semuanya, entah itu sakit kita, senang kita, bahagia kita, sedih kita, rezeki kita dan sebagainya, itu Allah sudah atur. Itu makanya jangan pernah merasa takut gitu. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedulur-sedulur. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sedulur-sedulur seikhwan semuanya dan bisa diamalkan. Kurang lebihnya ataupun kekurangannya, kesalahan cakap-cakap kata dari saya mohon dimaafkan. Hilapnya dari saya selaku hamba yang hina, dan benarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.